Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif ya itu perlu dikembangkan di sebuah sekolah karena ini akan menunjang tugas pendidikan. Ya, menunjang tujuan dari pendidikan. Ya, apakah tujuan dari pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang seutuhnya, ya, setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, sekarang kodrat anak itu apa saja? Kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa Bapak Ibu? Kodrat alam adalah kondisi real yang ada pada diri siswa. Dari rumah, keluarganya bagaimana, sikapnya bagaimana, karakternya bagaimana, itu masing-masing anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Kemudian satunya yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kita menyesuaikan kondisi perkembangan zaman saat ini. Saat ini kan perkembangan iptek ya, perkembangan teknologi. Berarti pembelajaran Bapak Ibu juga harus disesuaikan dengan pembelajaran yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Gitu. Ya, berikutnya adalah budaya positif. Apa budaya positif? Adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Okay. Kalau ada budaya positif, ada juga yang namanya disiplin positif. Ya, disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan atau ancaman yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jika selama ini Bapak Ibu guru masih ada ancaman, kekerasan dengan nada-nada yang keras dan sebagainya, berarti belum menerapkan disiplin positif. Dalam disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka sehingga mereka memiliki tanggung jawab serta rasa hormat. Itu ini disiplin positif. Berarti ada disiplin negatif tidak? Ini disiplin positif. Ada nggak? Kalau ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Disiplin negatif apa? Yaitu tadi yang memaksa dengan suara keras dan sebagainya, itu berarti itu disiplin negatif. Ada nggak? Berikutnya adalah nilai kebajikan. Jadi dari disiplin positif itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan yang didapat. Apa saja nilai kebajikan itu? Kalau siswa kita sekarang nilai kebajikannya apa yang kita dapatkan? Adalah profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita dapatkan dari budaya positif yang ada di sekolah. Apa saja? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri. Gitu ya. Itu adalah profil yang kita harapkan dari siswa kita, pelajar kita, sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah ini. Gitu. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu ini tanya jawab perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi? Ada yang tahu besok Bapak Ibu hukuman itu apa? Monggo nggak apa-apa ini forum
Bebas Bapak. Ini tidak terpacu dengan materi saya, tapi monggo Bapak Ibu menyampaikan. Apa itu hukuman? Apa saja ciri-ciri hukuman? Ciri-ciri hukuman kalau kita menghukum. Tidak menyenangkan. Ada lagi? Monggo sampaikan. Membuat cedera. Iya. Ini ciri-ciri hukuman Bapak Ibu. Ciri-ciri hukuman yang pertama adalah tidak terencana, ya kan? Kemudian yang kedua, murid tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut. Dalam artian dalam membuat satu hukuman itu tanpa adanya kesepakatan dengan murid, langsung lari lapangan 10 kali misalnya, gitu ya. Oke. Kemudian hanya satu arah, guru kepada murid, ya. Kemudian hukumannya berupa fisik ataupun psikis. Kemudian murid merasa tersakiti. Gitu ya. Toh kalau murid kan mesti merasa angel kalau dihukum. Ada murid yang dihukum pasti dia akan merasa tersakiti atau tersinggung. Itu hukuman. Sekarang kalau konsekuensi Bapak Ibu. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi bisa gimana? Bisa diterima? Oh ya, betul ya. Kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi terencana tidak berarti. Ya, konsekuensi itu terencana. Ya, kemudian apa? Telah disepakati. Sebelumnya itu disepakati kalau kamu melanggar kamu akan begini, itu kan disepakati namanya. Kemudian berikutnya adalah disetujui oleh murid dan guru, sama-sama sepakat ada kebijakan ini, ada aturan ini, siswa melaksanakan, sepakat semuanya mengikuti. Itu setuju semuanya dari murid dan guru. Kemudian murid tidak nyaman, tapi hanya sebentar tidak nyamannya. Mungkin dalam waktu beberapa hari pada saat mendapat konsekuensi itu, tapi setelah itu akan terbiasa. Kemudian guru harus selalu memonitor. Itu kalau konsekuensi. Nah ini, jadi makanya ada 3 hal yang perlu kita tekankan untuk penanganan siswa, apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi. Kalau bisa yang kita pilih yang ketiga, yaitu apa? Restitusi. Nah kalau restitusi bedanya itu tercipta kondisi bagaimana kondisi siswa menjadi mengakui kesalahannya. Kemudian murid akan sudah pernah saya sampaikan dulu bahwa penghargaan itu tidak selamanya bagus. Kemudian maksudnya penghargaan itu kalau menurut Al-Fiqh di sini yang diterbitkan oleh Webers tahun 1993 ini mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi, Bapak Ibu. Ya. Ternyata penghargaan itu malah menghancurkan potensi. Kalau menurut KON, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan itu tidak melalui iming-iming, ya. Karena iming-iming itu bisa ada berapa itu coba lihat ya. Pertama ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, kemudian tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, kemudian penghargaan justru akan mendukung. Ya, motivasi tidak muncul dari dalam diri, tapi karena ada ini tadi, gitu ya, itu namanya penghargaan yang malah jadi hukuman. Ya. Kemudian Bapak Ibu tadi untuk budaya positif ini, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu kalau mengajar selalu tidak memulai dengan keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Juga lagi keyakinan kelas pada hari ini, itu yang sudah disepakati bersama. Itu gitu, keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, contoh keyakinan kelas. Itu gitu, misalnya hadir tepat waktu. Itu gitu, Bapak pernah buat ini. Kemudian fokus dan konsentrasi saat belajar. Kemudian apa? Tidak mengaktifkan HP dan yang lain. Itu contoh dari keyakinan kelas. Kemudian ini dibuat dalam sebuah flyer atau sebuah ya file seperti itu, misalnya ini matematika yang semenarik mungkin dimunculkan dalam slide PowerPoint Bapak. Jadi setiap Bapak itu membuat materi yang menggunakan PowerPoint, itu di slide paling depan setelah perkenalan materi itu dikasih
kesepakatan kelas, slide kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya mengingatkan siswa, hari ini kita belajar kesepakatannya ini, gitu, okay? Itu selalu Bapak ya, selalu disisipkan. Ini kesepakatan kelas sangat penting supaya menunjang proses pembelajaran Bapak sehingga menjadi normal, sehingga menjadi sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Ya, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada berapa Bapak Ibu? 2, 3, 4? Ada? Ya, idealnya ada 5 Bapak Ibu. Ya, idealnya ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas ya. Ya, pasti itu kebutuhan dasar manusia ya, bertahan supaya hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Panjenengan semuanya kan menginginkan kasih sayang baik dari keluarga, dari teman dan sebagainya. Kemudian mendapatkan kebebasan. Ya, kemudian kesenangan, mendapatkan kesenangan dan mendapatkan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sama Bapak Ibu, siswa kita itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi pada saat kita menyampaikan materi di kelas, materi pelajaran di kelas. Itu 5 kebutuhan dasar. Nah, pada saat kita mencukupi 5 kebutuhan dasar tersebut, kita harus memiliki fungsi kontrol. Ada 5 jenis fungsi kontrol Bapak Ibu guru, yang 2 itu kontrol negatif, yang 3 kontrol positif. Nah, sebaiknya Bapak Ibu guru menggunakan yang kontrol positif. Yang negatif apa saja? Nah, jika Bapak Ibu guru memiliki tipe yang penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, berarti Bapak Ibu adalah memiliki fungsi kontrol yang negatif. Ya, mulai sekarang tidak usah dipakai fungsi kontrol yang negatif. Ya. Jika Bapak Ibu ketika mengajar di kelas atau bertemu dengan orang lain itu menganggap sebagai teman, Bapak Ibu memposisikan sebagai pemantau, berarti Bapak Ibu menggunakan kontrol positif. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa memanage, mengatur, berarti fungsi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Gitu. Ya, semua itu manajer, tidak harus kepala sekolah, semuanya itu kita manajer. Ya, kita itu sebagai manajer. Contoh yang penghukum misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti fungsi kontrol penghukum. Kemudian dengan siswa itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Nah, itu termasuk fungsi kontrol yang menghukum Bapak Ibu. Ya. Kemudian membentak, mendendam, menyalahkan orang lain, itu fungsi kontrol sebagai penghukum. Kalau fungsi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, itu contohnya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Saya sangat kecewa, kamu tidak bisa, itu berarti ini adalah pembuat orang lain merasa bersalah. Gitu. Kemudian kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ya kamu mengecewakan saya hari ini, ya itu tidak perlu diucapkan. Kemudian menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Jadi menyangkal, berbohong dan sebagainya, itu kontrol negatif yang membuat orang merasa bersalah. Nah, monggo mulailah Bapak Ibu kontrol positif yang pertama, yaitu sebagai teman. Jadi dengan siswa itu kita sebagai teman. Teman dalam artian konteksnya bukan teman sebaya ya, maksudnya itu teman yang saling memberikan pengertian pemahaman gitu. Contohnya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, kemudian lakukan untuk Bapak Ibu ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini berarti Bapak Ibu fungsi sebagai teman. Jadi kalau ada siswa yang kesulitan, Bapak Ibu seperti itu kalimatnya, berarti fungsi kontrolnya sebagai teman. Ya, kemudian yang pemantau itu menghitung dan mengukur ya, apa peraturannya dan sebagainya. Kemudian yang manajer itu bisa bisa mengatur, menempatkan diri sebagai manajer ya, sebagai manajer ya. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu di situ ada pertanyaan. Apa yang
yakini, apa kamu meyakini hari ini dan sebagainya. Ini fungsi kontrol sebagai manajer. Gitu ya. Ingat Bapak Ibu, fungsi kontrol Bapak Ibu adalah usahakan yang tadi ya. Yang ini yang positif teman tahu dan baik, berikut kita menuju ke restitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berikutnya ini segitiga restitusi. Ini langkahnya Bapak Ibu. Langkah untuk kita melakukan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Jadi Bapak Ibu guru harus jika ada masalah itu pertama menstabilkan identitas. Ya, dengan seperti ini. Kalau ada murid yang bersalah, kalimat Bapak Ibu seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini adalah contoh tindakan yang menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah, gitu. Ya, saya juga pernah merasa bersalah, melakukan kesalahan ini. Ini contoh menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, Bapak Ibu validasi tindakan yang salah. Tadi yang salah apa? Ya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan tadi. Gitu. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu ya. Kemudian langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kan tadi sudah ada keyakinan kelas ya, sudah ada kesepakatan kelas. Nah ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kamu melanggarnya bagian ini, keyakinan kelas ini. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu ya. Jadi ditanyakan. Ini segitiga restitusi. Oke. Ini ya, contohnya ini kan. Kita akan ke contoh yang sudah pernah saya lakukan. Oh ini kan. Bentar. Speaker ini nggak ada speaker ya. Bentar saya tayangkan contoh ketika ada siswa yang bermasalah. Bentar. Ya, coba kita harusnya ada suaranya di sini. Coba di jadi apa? Oke, ke video berikutnya. Ya, oke, ini sudah ada suaranya. Enggak. Ya, sebentar, Pak Ibu.
Ini contoh kasus ini Bapak Ibu, contoh kasus ya ini. Nih, ya. Ini ya kasusnya di kelas 12 bahasa itu ada anak pada ulangan bahasa Inggris itu kan menggunakan HP. Ternyata ada anak yang namanya siapa? Tony dan Ardi. Ya. Itu bekerja sama di kelas tersebut. Ya. Saling mencontek. Ya. Reaksi Bapak Ibu gimana kalau ada siswa yang mencontek di kelas langsung? Pertama gimana? Reaksinya? Ya menegur ya. Menegur. Kemudian di akhir pelajaran ini saya mengambil HP-nya, kemudian saya sita dan meminta mereka berdua menemui saya di ruang guru. Ya, kemudian berikutnya kita mulai ke menstabilkan identitas. Nah, pada saat menstabilkan identitas, tadi yang sudah saya sampaikan, saya itu mengatakan baik baik mengenai permasalahan di kelas tadi, saya minta penjelasan kalian mengapa kalian berbuat curang mengerjakan ulangan tes. Tony menjawab, saya tidak bisa memberikan soal Pak. Semalam saya tidak belajar karena menunggu ayah saya di rumah sakit. Saya takut kalau nilai saya jelek, saya dimarahi oleh orang tua saya. Itu alasan dari Tony. Nah, dari hal ini kita dapatkan bahwa anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, pasti ada akar permasalahannya. Nah, kita gali di dalam menstabilkan identitas. Tidak serta merta itu jelek, tidak serta merta itu niatnya mau mencontek gitu ya. Tapi ada alasannya. Kemudian lalu kamu tadi, saya kasihan ini Ardi yang memberi contoh tadi yang nyontoh ini. Ya. Saya kasihan Pak dengan Tony karena dia bercerita kalau semalam tidak belajar karena harus menunggu ayahnya sakit, sehingga saya memberikan jawaban untuk membantu Tony. Ya baik juga sebenarnya kan, ini kan baik hati membantu Tony supaya bisa mengerjakan tesnya. Tapi kan tidak bagus karena itu bekerja sama dalam ulangan. Ya, kemudian ini bagian stabilnya. Baik, saya mengerti dengan kondisi kalian. Tony yang harus menunggu ayahnya sakit tentunya kurang bisa konsentrasi, dan Ardi ingin membantu temannya yang kesulitan. Oke, itu menstabilkan identitas. Berikutnya adalah bagian yang tadi memvalidasi tindakan yang sama. Ya, oke. Nih, baik Tony dan Ardi, Bapak ingin bertanya, misalkan apakah hal yang akan kalian lakukan tadi bisa membuat kalian puas? Ya, ini kan menanyakan keyakinan, ya kan? Tidak Pak, ternyata saya malu Pak karena sudah berbuat curang. Tony, menurut kamu apakah pelajaran yang saya berikan selama ini sulit dimengerti? Tidak Pak, ya kan? Ternyata Tony sebenarnya tidak sulit, dia bisa mengikuti, hanya dia pas malam itu tidak bisa belajar, gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau mendapati siswa yang demikian, terus bagaimana menanyakan paham atau tidak ya. Terus nanti ada solusi lagi. Solusinya adalah memberikan apa? Kalau tidak mendatangi ini apa? Atau kalau curang bagaimana, Bapak Ibu? Nilainya terus bagaimana biasanya? 0 atau gimana? Kalau kurangi, ya. Nanti ada kesempatan yang kedua ya Pak Ibu ya. Diberikan kesempatan kedua untuk mengerjakan soal. Ya, baiklah, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Ya, menjaga orang sakti ini adalah bagian yang menanyakan keyakinan. Ya, itu gitu. Ya, itu kalau videonya ada di berikutnya. Cuma karena tidak bunyi. Ini. Nah. Saya biar bunyi dengan ya, ini misalnya, nah, masuk ke ruang guru ini ruang guru terbaru.
Ini pada saat menstabilkan identitas. Salahnya bunyi jadi panjangnya nggak bisa mendengarkan. Ya tadi teksnya yang tadi itu apa untuk dialognya itu sama dengan yang tadi disampaikan. Monggo ya. Sampai di sini Bapak Ibu yang mau ditanyakan, monggo silakan. Misalkan ada yang bisa ditanyakan terkait dengan budaya positif sekolah. Itu ya. Nanti untuk videonya akan saya tayangkan jika bisa diputar kembali. Mau tanya? Ya, ada yang tanya mau Alfred ya? Sebenarnya tidak bertanya Pak Agus tadi sudah bagus sekali untuk budaya positif dan budaya positif. Hanya mungkin sedikit menambahkan saja kalau materi semacamnya ada di KM ya, di KM ada di positif ya. Kemudian juga guru kita sudah ada yang mengikuti 3 itu saya ingat Suraya, Burisa dan Berkam ini juga positif. Jadi jika ingin menerapkan disiplin positif di sekolah, kita sudah bisa hanya seperti itu karena guru kita juga ada sebagian sudah belajar dan apabila ada guru lain yang ingin belajar ini bisa tidak harus jadi guru gerak karena di platform segala macam materi-materi semacam ini sudah ada semua. Betul sekali. Maka dari Bapak Ibu monggo untuk membuka PMM-nya ya. Jadi belajar tentang kurikulum merdeka ada di PMM dan merdeka itu tidak serta-merta artinya merdeka gitu ya. Ternyata merdeka itu adalah alur Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar yang di kelas itu alurnya menggunakan alur merdeka. M-nya adalah mulai dari diri. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar materi hari ini dimulai dari diri dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian E-nya yang pertama adalah eksplorasi konsep. Kemudian R-nya adalah ruang kolaborasi. Kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Kemudian E-nya berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Kemudian K-nya itu adalah koneksi antar materi. Dan yang terakhir A-nya adalah aksi nyata. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi Bapak Ibu kalau mengajar usahakan menggunakan alur merdeka tersebut. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta merdeka itu artinya bebas merdeka itu. Saya mengutip untuk menutup desimasi pada sore hari ini, yaitu bahwa perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan adalah yang datang dari dalam. Itu menurut Roland Barthes, Improving Schools from Within 1990. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Ini masih pagi ya karena masih fresh gitu ya. Oke, gimana hari ini semuanya sehat? Ada yang tidak masuk di? Siapa? Kenapa? Sakit. Baik ya. Yang lainnya sehat ya semuanya ya, bisa masuk biasa. Oke, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, betul ya? We will learn English today. But before learning English, sebelum belajar bahasa Inggris, saya ingin kita ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah pernah buat belum keyakinan kelas? Di pelajaran yang lain sudah belum? Belum ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus ada di setiap pelajaran. Kenapa? Supaya kalian bisa tertib, bisa fokus, gitu ya. Oke, contohnya gini. Kita kan kalau naik kendaraan harus pakai helm ya. Naik motor harus pakai helm. Itu kenapa kalau harus pakai helm? Betul, safety supaya
aman. Itu yang paling utama. Karena apa? Akan melindungi kepala kita kalau kita kecelakaan, jatuh, terbentur itu kepala kita aman. Utamanya itu bukan karena apa? Polisi, bukan hanya karena polisi ya. Karena aturan polisi nanti tidak disemprit polisi, bukan ya. Tetapi karena untuk keamanan sama. Kesepakatan kelas adalah satu aturan juga. Tujuannya apa? Supaya kamu aman, selamat, belajar sampai dengan akhir jam pelajaran. Jadi ya, kita akan buat kesepakatan kelas namanya atau keyakinan kelas. Nah, siapa yang akan membuat? Yaitu kalian sendiri. Jadi kalian yang menyepakati keyakinan kelas itu dan keyakinan kelas itu akan jadi pedoman selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris sampai dengan besok kalian naik kelas. Gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah jadi kesepakatan kelas itu boleh dibuat banner atau apa, ditempelkan di belakang boleh, di depan boleh, silakan. Gitu gitu. Ya, kira-kira apa saja yang kalian ingin sepakati kalau ingin belajar bahasa Inggris dengan saya supaya pelajarannya fokus gitu. Yang pertama apa kira-kira? Ya, ini ya, keyakinan kelas. Ini kelas berapa? 10. Oh, yang pakai huruf besar ya. Keyakinan kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 10. Oke. Ya. Yang pertama, silakan usulannya untuk keyakinan kelas apa? Yang mau disepakati kalau mau ikut pelajaran bahasa Inggris dengan saya. Yang pertama apa? Apa? Malu? Apa? Yang kelas gak apa-apa, yang kelas? Gimana? Yang kelas memenuhi peraturan. Maksudnya memenuhi peraturan apa? Peraturan ya. Oh, tata tertib sekolah. Ya. Berarti pada patuh pada tata tertib sekolah. Jadi boleh. Ya. Tapi ini kan terlalu umum ya. Yang lebih khusus lagi kira-kira apa? Misalnya yang pertama apa? Jaga kebersihan, boleh. Jaga kebersihan kelas. Oke. Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan kelas, boleh. Kalau saya mau pelajaran, kamu harus sudah berada di kelas. Berarti apa? Datang tepat waktu atau sebelum waktunya. Datang di kelas sebelum waktu, tepat sebelum waktunya. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Ya, kalau on time itu tepat waktu. Tapi kalau sebelum waktunya itu in time. Jadi in time itu sebelum waktunya. Naik mulai jam 7, kamu jam 7:05 sudah sampai kelas, itu namanya in time. Kalau jam 7 pas, itu namanya on time, tepat waktu. Ada lagi? Jaga kebersihan, datang tepat waktu. Gimana? HP? Nah, tidak menggunakan HP kecuali kalau memang diminta, gitu ya. Berarti apa? Tidak menggunakan HP kecuali diminta oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Ya. Oke, tidak mengaktifkan HP, gitu ya, atau menggunakan HP. Terus ada lagi? Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Oke. Menggunakan bahasa yang sopan. Baik, ada lagi? Ada lagi? Gimana? Ini apa? Apa tadi? Ini. Oh, tidak makan. Oke, tidak makan saat jam pelajaran. Tidak makan minum saat pelajaran. Makan awal Pak. Makan awal, minum boleh? Oh ya. Tapi kalau mau minum harus izin ya. Bu, mohon maaf, saya harus minum dulu ya. Pak, boleh. Ada lagi? Ini sudah 6 kesepakatan kelas. Perlu ditambah kan? Nah, kalau sudah
Tolong ini nanti dibuat diketik yang sekretarisnya siapa? Sekretarisnya ini? Sekretaris? Ya, oke. Nanti dibuat bingkai itu ya, dibuat bingkai, diketik, rapi, pakai apa? Time apa? Itunya loh. Font style-nya terserah kalian. Font style-nya terserah kalian. Yang unik-unik boleh, yang jelas bisa dibaca, yang jelas untuk dibaca. Nanti di print terus ditempel di kalau di ini nanti kalau pas dicoba lepas di atau di juga di sini ya, kesepakatan di atas boleh kalau bisa nempel. Gitu ya, gitu ya. Nah, kesepakatan pas itu selalu dilaksanakan setiap mengikuti pelajaran saya maupun pelajaran yang lain. Saya yakin nanti Bapak Ibu melaksanakannya sama. Buat kesepakatan kelas, gitu ya. Jadi mulai pelajaran sampai selesai kalian keyakinan kelas itu menjadi pedoman ketika mengikuti pelajaran, gitu ya. Ya, silakan masuk, Mas. Silakan. So ini Mas siapa? Mas Tony ya? Ya, saya Tony. Oke, Mas Tony ya. Ini Mas Adi. Oke, silakan duduk Mas Tony dan Mas Adi. Oke. Gini mengenai permasalahan yang tadi ya, kan kalian tadi melakukan satu hal yang ya kurang pas, yaitu kecurangan saat ulangan harian, gitu? Ya. Di sini Bapak mau minta penjelasan terkait dengan tadi yang sudah kalian lakukan pada saat ulangan, kalian melakukan kecurangan. Coba dijelaskan kenapa kok bisa hal itu terjadi. Saya tidak mengerjakan soalnya, Pak. Saya nunggu ayah saya di rumah sakit karena sakit, jadi saya terpaksa curang mencontek, Pak. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau kamu Adri? Saya kasihan dengan Tony, Pak. Dia semalam cerita kalau dia tidak bisa belajar karena menunggu ayah yang sakit. Jadi saya memberikan jawaban untuk membantu Tony, Pak. Oh begitu, oke, baik ya. Saya ngerti nih kondisi kalian itu memang kan yang yang Tony itu mungkin karena sedang nunggu orang tua jadi nggak bisa fokus nih belajarnya kan di rumah sakit ya. Ya sedangkan Adi niatnya mau bantu Tony ya toh, karena Tony sedang kerepotan, kesulitan dalam mengerjakan ulangan. Terus menurut kalian itu apa alasannya kok bisa melakukan hal tersebut? Ya, saya terpaksa, Pak. Nggak ada jalan lain, saya nyari yang cepat aja. Saya takut dimarahin orang tua saya. Gitu ya. Baik. Misalkan gini, yang kalian lakukan tadi itu sebenarnya apa sih yang membuat itu kalian, ada nggak yang membuat kalian puas terhadap apa yang sudah kamu lakukan itu? Tidak ada. Nggak ada. Saya malu. Oke. Oh, oke. Berarti kamu merasa malu ya dengan kejadian tadi ya. Oke. Menurut kamu nih, Tony, apa pelajaran yang bisa kamu berikan selama ini ya? Apakah ini sulit dimengerti terkait mata pelajarannya atau tidak? Saya sebenarnya memahami pelajaran yang disampaikan, Pak. Oh gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak masalah ya pelajarannya. Oke. Oke, jika kamu sudah paham, mengapa kamu kok tidak bisa mengerjakan soal-soal ulangan yang tadi di saat ulangan tadi? Saya tadi malas mikir, Pak. Jadi saya terpaksa mencontek. Oh gitu. Jadi malas berpikir gitu ya. Padahal kan kalau mungkin kamu sedikit menggunakan waktumu untuk memikirkan satu soal demi soal mungkin bisa kemungkinan. Oke, baiklah. Saya mengerti apa yang kalian rasakan, bahwa menjaga orang tua yang sakit itu cukup melelahkan gitu, dan mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar. Sekarang yang kamu ingin itu apa dengan hal yang sudah terjadi ini? Jadi kalau Bapak berkenan, saya diberi waktu untuk belajar, terus nanti ulangan lagi. Oh begitu. Oke. Kalau Ardi gimana? Saya juga minta maaf, Pak, karena
melanggar pesan Bapak untuk bertanggung jawab dan bertindak jujur. Untuk pertanggungjawaban saya bersedia untuk dikurangi nilainya. Oh gitu. Oh, minta dikurangi ya. Atau gini, bagaimana kalau ulangan lagi saja nanti Tony? Iya. Jadi kalau ulangan lagi, kira-kira kapan nanti Tony mau ulang lagi? Kalau berkenan sepulang sekolah saja. Gitu ya. Oke, baik. Jadi Tony dan Ardi lebih baik nanti apa yang sudah kalian usulkan untuk perbaikan nilai kamu saat ulangan tadi sebagai bentuk pertanggungjawabannya, nanti kalian akan mengikuti ulang lagi setelah pulang sekolah. Oke, baik. Semoga ini menjadi pembelajaran karakter ya untuk kalian semuanya, bahwa melakukan hal yang tidak pas di kelas itu adalah hal yang tidak sesuai dengan karakter seorang siswa yang baik. Gitu nih. Mohon untuk tidak dilakukan untuk yang ke depan lagi. Begitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Mas Ardi, Mas Tony. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Baik Pak. Ini Mbak Sofi ya? Betul. Oke, Mbak Sofi ya. Begini Mbak Sofi, saya kan mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru BK kalau kamu selama 3 minggu ini tidak masuk sekolah. Nah, apakah itu benar Mbak Sofi? Iya Pak. Oh gitu. Kenapa Mbak Sofi kok 3 minggu sampai tidak masuk dan tanpa keterangan? Karena saya lagi ada masalah keluarga. Oh gitu, jadi ada masalah keluarga ya Mbak ya? Kalau boleh tahu, boleh nggak kira-kira cerita masalah keluarganya apa Mbak? Bisa diceritakan? Boleh Pak. Kurang perhatian dari keluarga. Gitu. Kurang perhatiannya gimana? Kamu merasa gimana di rumah? Merasa kurang perhatian karena ayah sibuk kerja. Gitu. Terus kamu jarang berkomunikasi dengan ayah? Jarang, karena ayah selalu pulang malam dan ya, pulang malam. Berarti kamu tidak pernah ini ya cerita-cerita berkeluh kesah dengan ayah gitu ya? iya. Nah kalau ibumu sekarang di mana? Ibu saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu Pak. Ya, ibu sudah meninggal gitu ya? Iya. Oke. Saya ikut berbelasungkawa ya, ibu sudah meninggal berapa? 1 tahun yang lalu? Iya Pak. Ya. Berarti saya memahami permasalahan kamu selama ini gitu ya. Berarti kamu itu mencari teman untuk supaya kamu bisa nyaman ya kan? Karena di rumah tidak merasa diperhatikan gitu ya oleh ayah kita ya. Oke. Ya. Baik, sekarang yang kamu inginkan untuk masa depan kamu kira-kira apa Mbak Sofi? Saya ingin memperbaiki masalah-masalah yang sudah saya hadapi. Karena cita-cita saya di tangan saya sendiri Pak. Oh gitu. Ya. Baik Mbak Sofi, sekarang Bapak ingin kamu menjelaskan tentang masa depan kamu. Apa yang kamu inginkan untuk masa depan kamu? Saya ingin ayah saya memperhatikan saya. Kenapa? Karena saya kurang perhatian dari ayah saya. Gitu, ya. Terus kamu pernah nggak membayangkan bagaimana cara kamu mewujudkan keinginanmu itu? Pernah sih Pak. Gimana? Ketika ayah saya pulang kerja, saya membuatkan minum buat ayah saya. Oh gitu. Berarti kamu pernah buatkan minum ayah ya gitu ya? Iya. Ya itu ide bagus Sofi ya. Itu bisa kamu coba. Semoga komunikasi yang baik ini antara kamu dengan ayah kamu itu bisa berjalan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan absensimu? Ini kan kamu banyak yang nggak masuk ya. Kalau dengan cita-citamu tadi kira-kira bagaimana presensimu yang sekarang sudah banyak tidak masuk dengan keinginanmu tadi? Ya, mulai hari ini saya janji untuk memperbaiki nilai-nilai
yang sudah ketinggalan, dan saya akan menghubungi bapak atau ibu guru mapel. Ya, untuk tugas-tugasnya gimana? Saya akan menyusul tugas-tugas yang sudah ketinggalan. Oke, terus untuk cita-cita kamu? Saya berjanji Gimana? Janjinya gimana? Untuk ke depan bagaimana? Kamu akan berusaha bagaimana? akan memperbaiki masalah-masalah yang sudah saya alami, dan saya akan Dalam belajar gimana? Dalam belajar kamu akan lebih giat belajar, karena cita-cita saya ada di tangan saya sendiri. Oh gitu. Oke. Ya, baiklah. Saya percaya dengan kamu ya, dan saya tunggu ini janji kamu. Kamu katanya kan mau belajar ya, mau fokus belajar, mau memperbaiki. Gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Saya pamit dulu. Oke, silakan Mbak Sofi, semoga ke depan lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih.